bagaimana caranya membangun otot mental yang kuat gitu. Lalu yang bertanya begini, supaya saya nggak ngantuk gitu, saya bertanya bagaimana caranya membangun otot mental yang kuat. Orang ngantukan itu otot mentalnya lemah. Begini, mental itu seperti badan, ada ototnya. Oke, orang yang biasa mengangkat beban lebih kuat. Orang yang biasa lari pagi, dia tidak harus kaget siang hari kalau dia harus berlari. Itu sebabnya tentara itu setelah pagi latihan lari sambil nyanyi gitu. Itu siap-siap, karena kalau tentaranya sibuk nonton TV, lihat telenovela, sinetron, itu tentara-tentaranya waktu perang kan dia lari sebentar sudah ngos-ngosan sebentar. Ada ini nggak kopi instan gitu kan? Nah, jadi bayangkan kalau tentaranya begitu, itu baru otot tubuh lo ya. Nah sekarang, kenapa kita lihat banyak orang kecil, tubuhnya tidak besar, lebih sukses dari orang yang badannya kuat, ototnya besar? Pernah melihat? Sering toh ya. Karena orang-orang yang ototnya besar merasa lebih kuat daripada orang-orang yang badannya kecil. Itu sebabnya di sekolah banyak bully. Orang yang badannya lebih besar merendahkan orang yang badannya kecil. Lihat tuh. Nah, sikap mental orang yang membanggakan ukuran badan yang besar biasanya menyepelekan otak, menyepelekan kemampuan berpikir. Anak-anak kecil, sakit-sakitan, alergian, anak mami tidak punya kekuatan tubuh. Jadi satu-satunya yang bisa digunakannya untuk mendapat pujian dari guru, pujian dari orang tua adalah excel, adalah berhasil dalam penggunaan mental. Nah, sekarang kita lihat latihannya saja. Orang yang sering menghitung, yang hitung-hitungan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4, itu mungkin sederhana ya, akan mempunyai kemampuan berpikir yang jauh lebih cepat daripada orang yang tidak pernah menghitung. Orang IPA yang merasa bangga bahwa kalau anak IPA akan lebih sukses daripada anak IPS, langsung dia mulai terbedakan kalau anak IPS-nya lebih rajin daripada anak IPA-nya. Saya mau tunjukkan satu lagi pengertian sederhana ini. Dari seorang sangat sukses, salah satu teman saya di bisnis properti, dia sangat sukses, sangat kaya, tapi sebetulnya dia tidak cerdas, dan dia jujur mengakui dia tidak cerdas. Bilang, Pak, how can you be so successful? Bagaimana Anda bisa demikian sukses? Dia bilang gini, I am not smart. Itu bahasa Inggrisnya saya perbaiki sedikit karena bahasa Inggrisnya nggak begitu dia. I am not smart. Dia bilang itu bahasa aslinya dia itu. Tapi saya baikkan sedikit, dia bilang I am not smart. So Mario bilang itu, I need to study 2 hours when everybody studies 1 hour. Jadi dia tuh butuh belajar 2 jam saat orang lain yang lebih pandai butuh 1 jam. Terus dia bilang apa? The problem was those guys did not study. Jadi yang pinter-pinter yang hanya 1 jam untuk belajar, nggak belajar. Dia bilang apa? So I am smarter 2 hours. Yang pinter-pinter butuh 1 jam untuk mengerti, dia butuh 2 jam. Dia betul-betul belajar 2 jam karena dia ikhlas mengakui dia tidak cerdas. Yang lain, yang cerdas, yang harusnya belajar hanya 1 jam, tidak belajar. Jadi dia lebih pandai 2 jam. Ini berlaku untuk siapapun, cerdas atau tidak cerdas. Tapi melatih otot mental itu lebih penting daripada kualitas otot asli di mana dia dilahirkan. Berarti segala sesuatu tumbuh dalam penggunaan. Dipegang hukum itu sederhana sekali. Segala sesuatu tumbuh dalam penggunaan. Kemampuan seni tumbuh dalam penggunaan. Itu sebabnya anak kecil yang suka menggambar sejak kecil, jangan di-discourage, jangan dikecilkan keberaniannya, kesukaannya. Puji dia. Nah, sekarang Audrey contohnya belajar desain, graphic design. Dimulai dari waktu kecil, kalau menggambar apapun, saya berteriak-teriak, tidak masuk akal memuji. Wih, hebat sekali, liar begitu.
Nah, dia melihat ke saya, sebetulnya agak heran, ini orang apa cerdas ya, gambar sedikit, gambar tidak bagus begini kok dia bereaksinya seperti itu. Itu reaksinya Audrey waktu masih bayi dan Marco. Kalau gambar sesuatu, ya gambarnya anak kecil, masih 1 tahun, gambar sesuatu ya pasti jelek. Tetapi saya tidak, saya perlakukan itu seperti Picasso yang melukis. Tahu nggak, setelah beberapa minggu dipuji dengan kebiasaan itu, dia sekarang menuntut, mengharapkan orang lain memuji dia seperti itu. Nah, Ibu Lina memuji seperti itu, tapi Ibu Lina agak malu untuk meliarkan diri seperti saya. Jadi kalau nggak banyak orang bersedia mentololkan diri seperti saya. Jadi dia kalau gambar itu meskipun sudah dipuji Ibu Lina oleh siapapun, dia datang lagi pada saya. Dia bilang, "Dedi, aku gambar." Karena dia melihat lagi sesuatu. Oh my God, gitu loh. Dan betul, saya telepon omanya. Oma, ini Marco gambar. Oh, gambar hebat sekali. Jadi dia anak kecil itu melihat gini. Dia bilang, ada juga orang dewasa nggak masuk akal gitu. Lihat, yang saya lakukan apa? Membuat dia tersemangati untuk meneruskan yang dilakukannya. Kalau saya bilang apa gambarnya nggak bisa, ini aja nih, cetak dari kameranya Dedi, coba. Karena itu dia terus berlatih, gambarnya tidak bagus pun waktu awal dia belajar saya bilang bagus, ya. Berarti otot mental saya gunakan untuk membangun otot mental anak. Sudah kelihatan kenapa kita tidak boleh salah menikah. Ayahnya otot mentalnya lemah. Itu dia laki-laki tipe couch potato. Kentang sofa. Kentang sofa itu kelihatan kalau nggak ada dia, sofanya itu bolong seperti diduduki kentang besar. Waktu dia pulang dari kantor, blek nempel, diem sudah. Ini kentang sofa. Lalu bagaimana dia bisa mendidik anak-anak dengan mental yang kuat? Kalau dia sedang di situ, ibunya marah. Itu loh Pak, nilainya rendah. Terus dia bilang apa? Belajar. Gitu. Bapaknya nonton lagi itu coba. See? Otot mental. Seperti olahragawan, otot kepala, mental, pikiran, logika harus dibangun. Nah sekarang keuntungannya otot mental. Otot badan ada batasnya. Pemain bola di atas 30 tahun sudah mulai slow down. Gitu? Pelari, petenis, selalu kita lihat main tenis, jago, sebentar hilang, diganti yang muda lagi, gitu toh. Otot mental tidak loh, yang merajai dunia ini tetap orang tua-tua. Yang dulunya mudanya otot mentalnya hebat, di masa tua tetap hebat. Perhatikan itu. Bill Gates muda, otot mentalnya hebat. Setelah tua tetap pakar. Berarti kualitas hidup kita lebih panjang dijamin oleh kekuatan otot mental daripada kekuatan otot badan. So, jangan terlalu membanggakan badan, bangunlah kekuatan mental yang baik. Gitu.